Untuk mendapatkan tanaman jeruk yang tumbuh subur dan cepat berbuah, pemangkasan akar dan pemangkasan pucuk terhadap bibit jeruk yang akan kita tanam sangatlah menentukan. Selamat siang rekan-rekan tani semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Mang Aso Olian Tani Channel. Di dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk melakukan pemangkasan akar dan pemangkasan pucuk terhadap jeruk saya, untuk menghasilkan nantinya bibit jeruk cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video berikutnya. Ayo rekan-rekan tani, kita simak video berikut ini. Sebelum melakukan penanaman bibit jeruk, kita akan memilih dari bibit yang bagus dan bibit yang kurang bagus. Bibit yang bagus akan kita lakukan pemangkasan pucuk dan pemangkasan akar, dan yang kurang bagus kita akan sisihkan dan kita buang. Bibit yang bagus akan kelihatan dari bentuknya, dari batang bawahnya dan mata tempelnya, yaitu batang atasnya yang diokulasi akan kelihatan bagus dan seimbang antara batang bawah dan batang okulasi yang di atasnya. Seperti ini bibit yang sakit, ini terserang penyakit, ada bentuk bercak-bercaknya seperti terserang jamur atau terserang luka. Kita akan menyisihkan bibit-bibit yang kurang bagus dan kita akan memilih bibit yang bagus, yang kelihatan dari batang bawahnya silingnya itu mulus dan tidak ada bekas dari luka-luka atau borok-borok. Kita akan memilih dari bibit yang akar-akarnya ini bagus dan kita akan melakukan pemangkasan akar dan juga pemangkasan dari pucuk. Bibit yang kurang bagus seperti yang ini kita akan buang, yang kelihatan ada boroknya, bekas penyakitnya. Ini adalah bibit yang kita akan lakukan pemangkasan akar. Kita akan memangkas akarnya untuk menghasilkan nantinya bibit jeruk yang cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Pemangkasan akar ini kita lakukan terhadap tanaman jeruk, di mana pemangkasan akar ini untuk menghilangkan dari bekas dari cabutan dan cangkulan dari ketika bibit ini diangkat untuk kita tanam nanti. Dari semaiannya kan dicangkul untuk diangkat, jadi di sana ada bekas cangkulannya, kita harus potong dan kita akan bersihkan supaya nanti tidak jamur dan patogen-patogen berkembang biak di tempat luka di tanaman jeruk kita di akarnya itu. Kita akan memangkas akarnya supaya nanti tidak ada jamur yang menyerang dari bekas luka atau bekas cangkulan itu. Seperti ini kita akan potong bekas-bekas lukanya, yang bekas cangkulnya itu, untuk mendapatkan nanti setelah kita tanam bibit jeruk itu, nanti akar yang kita pangkas itu akan tumbuh akar ke bawahnya. Dan bila tidak dipangkas bekas luka itu, nanti dia akan membusuk dan akan ada jamur-jamur yang menempel di sana dan bisa mengakibatkan dari tanaman jeruk kita sakit atau mati. Kalau mati kan cepat kita menyulamnya, tapi kalau sakit kan jadinya kita lambat dalam perkembangannya. Kita juga akan memotong dari bekas silingnya itu atau bekas batang bawahnya itu, untuk supaya tidak terserang dari jamur, karena di batang bawahnya itu seperti yang kita lihat ini, kalau tidak dipotong nanti di sana tumbuh jamur-jamur karena bekas potongan gunting yang lalu. Jadi kita akan bersihkan untuk mendapatkan bibit jeruk yang bebas dari jamur dan patogen. Dan kita juga akan memotong pucuknya. Ini kita potong pucuknya di atas. Tujuan dari pemotongan pucuknya ini supaya nanti tumbuh dari cabang-cabang dari bibit jeruk kita ini, supaya tumbuh cabang dari bawah. Dia akan tumbuh cabang rimbun dari bawah. Entah kita mau pakai sistem 3, 6, 9 atau sistem berapa, itu yang penting tumbuh cabangnya itu dari bawah, tidak dari atas dan menjulang tinggi gitu. Jadi
dengan pemangkasan pucuk ini akan membuat bibit jeruk kita ini bisa berkembang tumbuh tunas-tunas dari bawah. Kita tinggal memilih nanti setelah tumbuh tunas, kita tinggal sisakan berapa. Dan pemangkasan akar ini akan membuat tanaman kita cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Dan ini dalam pemangkasan pucuk kita akan memangkas di sambungannya, di mana tepat ada sambungan batang bawah atau atasnya kita akan pangkas. Dan dengan demikian cabang yang tumbuh atau tunas yang tumbuh nantinya akan sama rata dan tidak terlalu dominan, dan pasti tumbuhnya akan 4 atau 6 atau lebih lah dari itu, tidak tumbuh hanya 1 atau 2 tunas. Dan ini adalah tanaman kita, tanaman jeruk kita yang dalam bentuk di polybag, di mana pemangkasan akar dan pemangkasan pucuknya kita sama juga. Kita akan membuang cabang yang tunasnya yang terlalu tinggi, dan kita juga memotong dari mata tempelnya ini tempat okulasinya, dan kita juga akan memotong akarnya di polybag, di mana kita buka polybagnya dan kita potong akar-akar yang ada di bawah ini. Akar-akar yang ke samping ini jika tidak dipotong nantinya dia terus tumbuh ke samping, tidak mau nanti ke bawah. Dengan kita potong akar yang ke samping ini nanti akan tumbuh akar baru yang ke bawah, sehingga nanti tanaman jeruk kita akan cepat pertumbuhannya dan juga cepat berbuah. Untuk bibit yang ada di polybag kita bisa langsung menanamnya seperti yang kelihatan di sini, atau kita juga bisa nanti memecah dari pot ini dan melihat dari akarnya bagaimana kondisi akar yang ada di dalam polybag ini. Jadi kalau ada akar-akar yang rusak atau busuk kita bisa potong, dan kalau tidak kita langsung bisa menanamnya. Dan juga kalau ada akar yang balik kita bisa nanti meluruskannya. Dan kita akan menanam dari bibit ini di tempat yang telah kita siapkan, dan kita juga akan menanam sebatas dari akar yang ada di paling atas. Jadi jangan terlalu dalam kita menanam batang bawahnya ini atau yang kita sebut silingnya ini, jangan terlalu dalam, dan kita akan meluruskan akarnya yang bengkok dan kita uruk dengan tanah yang ada di sekitarnya. Demikianlah rekan-rekan tani semuanya proses dari pemangkasan akar dan pucuk dari bibit jeruk saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.